Halo semuanya, perkenalkan saya Konradus Kebosola Rentukan, NIM A1A019081 dari Fakultas Pertanian jurusan Agribisnis. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana penentuan harga jual suatu produk. Nah, pertanyaannya, kenapa sih kita harus menentukan atau memperhitungkan harga jual suatu produk? Apa tujuannya? Metode-metode apa yang harus kita lakukan untuk menentukan harga jual suatu produk? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Penentuan harga suatu produk atau jasa merupakan salah satu keputusan yang penting dalam manajemen. Kenapa? Karena harga yang ditetapkan harus dapat menutup semua biaya dan mendapat laba yang diharapkan oleh perusahaan. Memilih harga yang paling sesuai untuk produk atau jasa yang dihasilkan merupakan keputusan dari seorang manajer yang cukup sulit, karena penetapan harga berpengaruh terhadap perkembangan suatu usaha tersebut. Nah, menurut R.A. Supriyono menjelaskan bahwa harga adalah jumlah moneter yang dibebankan oleh suatu unit usaha kepada pembeli atau pelanggan atas barang atau jasa yang dijual atau diserahkan. Nah, dari definisi ini kita dapat menyimpulkan bahwa harga jual bagi penjual merupakan sejumlah uang yang diterima atas barang atau jasa yang telah diberikan. Sedangkan harga jual bagi pembeli adalah harga yang dibayarkan untuk mendapatkan suatu barang atau jasa. Biaya merupakan dasar bagi manajemen dalam menentukan harga jual produk atau jasa. Biaya dapat langsung diidentifikasikan oleh pihak manajemen kepada produk atau jasa yang dihasilkan, karena faktor biaya ini berasalnya dari dalam perusahaan. Dalam faktor biaya sendiri terdapat beberapa penggolongan biaya. Biaya dapat digolongkan atau dikelompokkan sesuai dengan tujuan manajemen untuk menyampaikan informasi biaya tersebut. Nah, ada pun beberapa tujuan dari penggolongan biaya ini adalah: yang pertama, menyediakan data biaya yang relevan untuk analisis dan proses pengambilan keputusan. Yang kedua, membantu menetapkan harga jual. Yang ketiga, mengukur laba periode. Yang keempat adalah pengendalian biaya sendiri. Selanjutnya, faktor biaya dapat digolongkan menjadi objek pengeluaran, fungsi pokok produksi, hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai, perilaku biaya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan, dan yang terakhir adalah jangka waktu manfaat. Selanjutnya kita masuk pada faktor-faktor bukan biaya. Faktor bukan biaya ini merupakan faktor yang berasal dari luar perusahaan yang dapat mempengaruhi keputusan manajemen dalam menentukan harga jual produk atau jasa. Faktor ini tidak sepenuhnya dapat dikendalikan oleh perusahaan, karena faktor ini merupakan kegiatan yang sifatnya timbal balik antara perusahaan dengan pasar. Berikut ini faktor-faktor yang merupakan faktor bukan biaya. Jadi, faktor biaya sendiri dapat digolongkan menjadi: yang pertama, sesuai dengan keadaan perekonomian. Selanjutnya, permintaan dan penawaran, tindakan atau reaksi pesaing, tipe pasar, pengawasan pemerintah, citra atau kesan masyarakat, tanggung jawab perusahaan, dan tujuan non-laba atau nirlaba. Oke, sekarang kita masuk pada metode penentuan harga jual menggunakan variabel costing dan full costing. Full costing sendiri adalah metode penentuan biaya produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam kos produksi, yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, baik yang berperilaku variabel maupun tetap. Sedangkan variable costing adalah penentuan harga pokok produksi yang hanya membebankan biaya-biaya produksi variabel saja ke dalam harga pokok produksi. Lalu, apa sih keunggulan dan kelemahan dari variable costing maupun full costing? Nah, untuk variable costing sendiri mempunyai keunggulan dapat digunakan untuk pengendalian biaya, karena dengan menyajikan semua biaya tetap dalam suatu kelompok tersendiri, manajemen dapat memusatkan perhatian pada perilaku biaya tetap ini. Variable costing bermanfaat untuk penentuan harga jual jangka pendek.
Nah, untuk kelemahannya sendiri, pemisahan biaya-biaya ke dalam biaya variabel dan tetap sebenarnya sulit dilaksanakan karena jarang sekali suatu biaya benar-benar variabel atau benar-benar tetap. Metode variable costing adalah dianggap tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim, sehingga dalam menyusun laporan keuangan untuk kepentingan pajak dan masyarakat umum harus dibuat atas dasar metode full costing. Nah, naik turunnya laba dihubungkan dengan perubahan-perubahan dan penjualannya. Selanjutnya, tidak diperhitungkan BOP tetap dalam persediaan dan harga pokok persediaan akan mengakibatkan nilai persediaan lebih rendah sehingga akan mengurangi modal kerja yang dilaporkan untuk tujuan-tujuan analisis keuangan. Oke, next kelemahan dan kelebihan full costing. Untuk kelebihan full costing sendiri mampu menampilkan jumlah biaya overhead secara komprehensif karena memiliki dua jenis biaya di dalamnya, yakni biaya overhead tetap dan variabel. Metode ini bisa melakukan penundaan dalam beban biaya overhead saat produk belum laku dijual di pasaran. Nah, untuk kelemahan sendiri dalam metode full costing, harga jual akan menjadi lebih tinggi daripada menggunakan metode variable costing. Kenapa? Karena metode full costing mengklaim bahwa konsumen akan mau membayar berapapun agar bisa membeli barang yang memang diinginkannya. Metode ini hanya sesuai digunakan untuk Anda yang bergerak di dalam bidang produksi bahan pokok masyarakat pada umumnya. Rincian biaya-biaya yang dikeluarkan dalam memproduksi kue pukis selama 1 bulan. Yang pertama, bahan baku terdiri dari tepung, gula pasir, mentega, topping, santan, dan telur. Nah, untuk total biayanya sendiri sebesar 6 juta dalam 1 bulan. Nah, untuk tenaga kerja sendiri karena ada 2 orang dalam 1 hari, tenaga kerja sebesar 120.000. Jadi dalam 1 hari itu sebesar 240.000 untuk tenaga kerja, dan totalnya secara sebulan sebesar 7.200.000 per bulan. Biaya overhead pabrik variabel terdiri dari biaya depresi mixer sebesar 150.000 per bulan, biaya depresi tabung gas sebesar 50.000 per bulan, biaya depresi loyang sebesar 200.000, biaya depresi ember sebesar 20.000. Nah, untuk biaya listrik setelah selama 1 bulan sebesar 100.000, biaya bahan pelengkap sebesar 200.000, sehingga total biaya overhead pabrik variabel sebesar 540.000 per bulan. Untuk biaya overhead pabrik tetap sendiri terdiri dari biaya sewa tempat yakni sebesar 500.000 per bulan. Jadi secara total untuk keseluruhan total biayanya sebesar 14.240.000 per bulan. Harga jual cost plus dengan metode full costing sendiri dapat dihitung dengan harga jual sama dengan biaya total ditambah berapa persen dari laba dikalikan dengan biaya total. Nah, untuk berapa persen dari laba atau keuntungan yang diambil sendiri sebesar 100%. Maka dari itu harga jual total sama dengan 14.240.000 ditambahkan
100% dari keuntungan laba dikalikan dengan harga total tadi, yaitu 14.240.000. Jadi hasilnya sebesar 28.480.000 rupiah. Nah, dari harga jual per unit, dari harga jual total ini, untuk menentukan harga jual per unitnya, maka dengan cara harga jual total dibagikan dengan jumlah unit yang dihasilkan. Maka dari itu, karena jumlah unitnya dalam 1 bulan mendapatkan sebesar 6.000 unit per bulan, maka untuk harga jual per unit sama dengan 28.480 rupiah dibagi dengan 6.000 unit, sehingga diperoleh hasil sebesar 4.700. Nah, sehingga dibulatkan untuk harganya berkisar antara 5.000 rupiah per mika. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan, kurangnya materi dalam penyajian. Untuk selebihnya saya ucapkan terima kasih.